ini negara yang tidak menyiapkan, jadi bukan rakyatnya, bukan salah rakyat. Negaranya nggak nyiapin trotoar, ya jangan harap rakyatnya jalan kaki. Nah, apa yang terjadi? Seperti contoh kasus. Tapi sesungguhnya membangun trotoar ini mendasar sekali. Karena trotoar itu menjadi ruang ketiga tempat kita berinteraksi. Dan kami memang ubah urutannya itu. Urutan prioritas transportasi itu. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Karena itu kaki harus disiapkan jalannya. Nah, selama ini alat transportasi itu dianggapnya roda. Karena itu kita hanya menyiapkan jalan untuk roda. Selalu aspal aja. Gak pernah pakai trotoar. Karena dianggap kaki bukan alat transportasi. Nah, kalau kaki di alat transportasi, maka kita harus siapkan fasilitasnya. Nah, ini negara yang tidak menyiapkan. Jadi bukan rakyatnya, bukan salah rakyat. Negaranya nggak nyiapin trotoar, ya jangan harap rakyatnya jalan kaki. Nah, apa yang terjadi? Seperti contoh kasus, diyakinkan dengan para pengelola lahan-lahan di sana, bila mereka merelakan jalannya, tanahnya dikurangi untuk trotoar, maka mereka diberikan insentif tambahan lantai untuk gedungnya. Oke? Sehingga dan tanahnya masih kepemilikan mereka. Jadi tanahnya tidak dibeli kita. Kalau kita yang beli, ongkosnya mahalnya nggak kira-kira itu. Karena harus beli itu. Jadi caranya adalah Anda mundur, tapi kami berikan izin untuk nambah lantai. KLB-nya ditambah. Jadi mereka, oke, kehilangan depan tapi bisa naik gitu. Kan sama-sama untung jadinya. Oke, terus yang kedua, Pak Prapto kalau datang ke mall, menentukan mau makan nih sama keluarga, contoh aja nih, menentukan restoran dulu atau parkir dulu? Parkir dulu, habis itu terus jalan-jalan di mall kan, sambil lihat nanti berhentinya di restoran mana. Oke, sekarang kalau ke Tebet atau ke Kemang dulu, menentukan restorannya dulu atau parkir dulu? Menentukan restorannya dulu, nggak usah, kenapa? Nggak bisa jalan. Kenapa di mall itu parkir dulu baru milih restoran? Karena bisa jalan nyaman. Parkir, habis itu browsing. Yuk, maunya yang mana gitu. Sekarang Anda bisa melakukan itu, parkir dulu, pakai trotoar, browsing mau makannya di mana. Mendadak kita punya pilihan banyak sekali. Kalau tidak, di tempat deretan itu selalu yang datangin itu saja. Kenapa itu saja? Karena kita tidak ada jalur untuk browsing. Yang kalau di mall itu ada. Jadi itu salah satu contoh dan mereka kemudian sekarang merasakan, masyarakat juga merasakan betapa tempat itu menjadi ruang interaksi. Orang yang jalan pagi sekarang saling ketemu, saling kenal. Yang dulunya nggak pernah jalan-jalan di tempat itu, jalan sore, jalan pagi. Sebagai komunitas dia hidup. Dan sesungguhnya membuat kota itu hidup kan penduduknya, bukan kotanya. Pernah dengar istilah kota mati? Kota mati itu karena gedungnya hilang atau orangnya hilang? Orangnya hilang. Jadi gedungnya masih penuh, kalau orangnya nggak ada disebut kota mati. Kota disebut hidup itu bukan gedungnya yang banyak, tapi orangnya yang berinteraksi. That's a lively city. Jadi inilah yang kita coba bangun. Nah, untuk bisa meyakinkan daerah-daerah lain, maka kita mulai dengan beberapa lokasi. 1 Sudirman, 2 Kasablanka, 3 Cikini, 4 Kemang. Itu jadi contoh. Habis itu kalau kita bangun tempat lain kita bisa nanti seperti di sana ya gitu. Tapi kalau kita tidak punya percontohannya sulit sekali untuk bisa meyakinkan. Nah, memang prosesnya kemarin sempat agak terhambat karena dananya berhenti akibat pandemi Covid. Tapi dengan pandemi Covid saja dalam waktu 4 tahun itu terbangun 240 km trotoar di seluruh Jakarta. Jadi coba kalau tidak ada Covid rasanya sudah lebih banyak lagi. Cuman orang kan taunya trotoarnya Sudirman saja gitu. Padahal bukan. Terus kemarin ada fenomena Citayam nih, Pak. Iya, itu ramai itu Pak, fenomena Citayam. Enggak, SCBD katanya. Jadi saya bilang begini, dulu jalan yang penuh gedung pencakar langit itu hanya miliknya para pengusaha, hanya miliknya para profesional yang bekerja di jalan itu. Jalan Sudirman itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil rakyat Indonesia yang bisa menikmati yang kantornya di situ. Rakyat kebanyakan nggak bisa menikmati jalan Jenderal Sudirman itu. Itu bukan milik kita jalannya, itu milik yang bekerja di sana. Lalu kita bangun trotoar, apa yang terjadi? Orang dari mana-mana bisa jalan kaki di situ. Jalan dengan harga tanah termahal di Republik ini sekarang boleh dinikmati oleh siapa saja. Iya. Nah,
Dengan apa? Dengan trotoar. Kalau dulu naik mobil, parkir, habis parkir, pergi lagi. Mau nyebrang gedung aja nggak jalan kaki. Dibangun JPO, bahkan JPOS dibangun. Jalan penyeberangan orang dan sepeda. Jadi kita membuat jalur-jalur ini jalur demokratis. Bukan hanya dimiliki sekelompok orang, tapi dinikmati oleh semua. Jadi sekarang Jalan Jenderal Sudirman itu kompetitornya adalah Ancol. Mau jalan-jalan silahkan ke Sudirman, gak usah pergi ke Ancol, gitu. Karena tempat jalan-jalan ada di situ. Dan Pak Prato coba menikmati, tidak ada tempat lain di Indonesia yang bisa menikmati gedung pencakar langit seperti berada di Jalan Sudirman. Dan saya membayangkan orang-orang tua dari mana-mana ajak anaknya jalan-jalan sambil bilang sama anak itu, nak, kau belajar yang rajin, kau kerja keras, biar satu saat kau nanti bisa berkantor di tempat ini, biar satu saat nanti kau bisa beli gedung ini, gitu, di tempat ini. Jadi mimpi ada gitu. Jadi bukan sekedar sebuah tempat di mana trotoarnya hidup, bukan, ada tujuan sosiologis, ada tujuan kemajuan yang bisa memberikan kesempatan buat semua. Gitu Pak Prato.